berlebihan, bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog. Sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila sembari mengaktualisasi dan menginovasi dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Pemirsa, masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita, Anda dan kami diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali pada kemenangan, minal aidin wal faizin. Menang dalam menundukkan segala syahwat baik yang kita datangkan dari dalam diri kita sendiri maupun pengaruh dari luar diri kita. Pemirsa, di hari Rabu kita bicara tentang kearifan, kita bicara tentang kebijaksanaan, kita berbicara tentang kebijakan, wisdom, politics. Saya sangat teringat pada dialog antara Plato dan kawan-kawan atau dan para santri atau mahasiswanya di dunia akademi dan ditulis di dalam karyanya Republik. Versi bahasa Indonesia diterahkan di dalam halaman 385. Apa yang dituturkan oleh Plato dan kawan-kawannya, runtuhnya oligarki dan demokrasi sama, karena keduanya sama-sama memelihara akar permasalahan, yakni kebebasan yang terlalu bebas. Dan kebebasan yang terlalu bebas itu hanya akan membawa pada perbudakan. Baik perbudakan di antara manusia satu dengan yang lainnya, atau kelompok manusia dengan yang lainnya, ataupun di dalam sistem pemerintahan. Demikian jika kita tarik simpul dialog dari Plato dan kawan-kawan. Dan kita sekarang menjadi saksi atas nama kapitalisme dan demokrasi liberalisme yang oleh Francis Fukuyama dikatakan sebagai pemenang dalam peradaban anak manusia, sehingga dia sampai pada kesimpulan tidak ada lagi peradaban, tidak ada ideologi kecuali kapitalisme dan liberalisme yang ditumbuh kembangkan lewat demokrasi. Demikian penuturan akademik yang sangat spektakuler dan menggugah nurani kita tidak untuk mencaci maki, utamanya dari simpulan Fukuyama. Namun justru kita berterima kasih kepada Plato dan kawan-kawan bahwa apa yang ditulis berabad-abad yang lampau
itu sungguh kita menyaksikan gelanggang sistem pemerintahan di dunia, gelanggang pergaulan antar anak bangsa di dunia, antar benua, antar tetangga di dalam benua, sungguh menunjukkan bahwa oligarki dan demokrasi memang sama buruknya. Kita lihat pentas syahwat manusia, jangan menyalahkan setan ya. Pentas syahwat manusia dengan peperangan di mana terjadi genosida di jalur Gaza. Sungguh politisi atau pejabat negara adidaya yang sesungguhnya kurang berdaya mengatakan, salah seorang di antaranya, bahwa genosida yang ada di Gaza itu hanya sekedar angka statistik. Selamat tinggal Palestina seolah menunjukkan keangkuhan yang demikian mutlak pada pejabat-pejabat yang tidak memiliki rasa perikemanusiaan dan perikeadilan. Beda dengan sejumlah veteran perang yang masih muda belia, yang bertutur bahwa sama sekali tidak mendukung kebijaksanaan yang tidak bijak yang ditebarkan oleh para penguasa di Amerika. Dengan demikian maka semakin membuktikan bahwa oligarki dan demokrasi niscaya, kalau dalam bahasa fikih siasah, fardu ain, wajib ain, digantikan. Apakah penggantinya? Penggantinya karena kita bangsa Indonesia yang memiliki keadaban, berperadaban, disanggah oleh fondasi yang bernama tauhid, sekaligus menjadi mahkota dari pergaulan sosial anak bangsa, antar anak bangsa, ketuhanan yang Maha Esa. Maka sila keempat menjadi penawar, menjadi obat dari keburukan, kebobrokan, kebusukan demokrasi dan oligarki. Mengingat hikmah itu ada di dalam Alkitab, Taurat, Zabur, Injil, dan ada di dalam Al-Quran, serta kita menjumpai kebijaksanaan itu disebar luaskan oleh seluruh guru-guru agung, pemuka agama, pencetus agama, pembawa risalah, dan guru-guru mulia dari para penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau mereka yang disebut dalam konstitusi 1945 dengan aliran kepercayaan. Maka sungguh ketika kita memandang dengan jernih semua yang kami sebutkan itu senantiasa menebarkan pesona cinta pada kebijaksanaan, cinta pada perikemanusiaan, cinta kepada kedamaian, cinta kepada rasa bahagia. Dan semua cinta itu tidak untuk dinikmati oleh diri dan kelompoknya, tetapi dinikmati cinta yang arif, cinta yang bijaksana itu oleh seluruh anak manusia. Bahkan hewan dan tumbuhan pun ketika manusia bersikap dan berperilaku bijaksana akan merasakan
keteduhan akan merasakan ketenangannya. Sehingga sungai tidak lagi berbau busuk. Hutan tidak habis dibabat karena tangan-tangan jahil dan serakah. Tidak dieksploitasi di kedalaman hutan, di relung terdalam bumi tercinta ini, hanya demi untuk mengeruk ceti, hanya demi para penguasanya menggarong upeti. Tidak demikian, yang akhirnya berbuah pada korupsi, harta benda hasil garong yang mengabaikan rasa perikemanusiaan dan perikeadilan, sekaligus lalai pada rasa saling memberikan kemanfaatan antara lingkungan dengan umat yang disebut insan. Karena itulah niscaya tidak jenuh di seluruh sudut bumi ini menyuarakan kearifan, menyuarakan kebijaksanaan sambil tidak memaki-maki sesama insan, betapapun salahnya mereka. Namun sungguh dia adalah manusia ketika diingatkan dengan bijaksana tanpa dinista, bangkit menanggapi, mengajak dialog orang-orang yang mengkritisi, tidak menghukum, namun justru duduk bersanding dalam halakoh cinta bermusyawarah. Fasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Urusan dari masing-masing anak manusia. Meskipun saudara kita tidak berpegang pada ayat Al-Quran, namun dalam proses mewujudkan imanial, mewujudkan keimanan, agama dan kepercayaan, maka musyawarah di tingkat manapun niscaya di dalam pergaulan bermasyarakat, berbangsa, dan antar bangsa anak manusia sadar bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat, maka yang dimusyawarahkan tentu adalah pilihan-pilihan baik, sehingga pada saat mufakat tidak dicapai atau sulit dicapai, maka voting, memilih di antara suara yang terbanyak. Andai saja ada 7 pilihan, maka ketujuh pilihan itu adalah semua pilihan-pilihan yang terbaik. Itulah kearifan. Tidak seperti suguhan oleh partai politik berbasis massa, pilar demokrasi yang masih dicinta. Karena itulah hikmatokrasi menawarkan bahwa semua orang yang akan dicalonkan menjadi pemimpin di tingkat manapun niscaya dimusyawarahkan di antara tokoh-tokoh anak bangsa, di antara tokoh-tokoh masyarakat, di antara tokoh-tokoh pedesaan, di antara tokoh-tokoh perkotaan. Setelah itu silahkan partai politik profesional yang berbasis profesi memilih di antara mereka yang terbaik, bukan memilih calon-calon pemimpin yang bisa menyelamatkan tahta harta benda. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sajian singkat bahan dialog kolbu, bahan dialog kecerdasan, kelembut cerdasan, kedewasaan pikiran kita di dada ini, kian hari semakin membuka hikmat kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Dan tidak perlu sibuk mengkritik apalagi mempermasalahkan Pancasila dan menawarkan ideologi lain. Namun marilah kita sibuk membuat satu inovasi. Kami di kampung kecil ini sudah memulai hampir 7 tahun dengan karya sastra, syair, sabdana yang menghasilkan hikmatologi dan hikmatokrasi. Hikmatologi untuk menjadi salah satu kawan bersanding filsafat, mengkritisi filsafat, dan hikmatokrasi, mitra bersanding dari demokrasi, mengkritisi demokrasi. Terima kasih atas segala perhatian, karena perhatian Anda, dukungan Anda, membuat keberadaan kanal hikmatologi semakin dikenal dan disayang di hati insani, dimanapun bumi dibentangkan oleh Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Semoga Allah, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa merahmati kita dan saudara-saudara kita yang bertikai, dimudahkan mencari jalan keluar lewat musyawarah, bukan peperangan. Karena peperangan ketika musyawarah tidak berjalan. Dan ketika musyawarah tidak berjalan, terjadi peperangan, maka yang paling menderita adalah saudara-saudara kita yang terkena dampak peperangan itu sendiri, yang tidak bersenjata, yang tidak punya daya. Dan anehnya, orang yang mengatakan dirinya demokratis justru bersikap miris, tanpa perikemanusiaan dan tanpa perikeadilan. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersari